Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dari kelas H dengan NIM 202005138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu kelompok organisasi yang berjudul Search and Rescue Soroko. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek. Yang pertama ada konteks sosial kemunculannya. Nah, yang sebelah kiri ada peta dari kelahiran organisasi tersebut. Kemudian ada 3 di sini aspek konteks sosial kemunculannya. Awal kemunculan dari organisasi ini yaitu karena adanya berselisih paham antara anggota di organisasi lain. Nah, di organisasi lain ini maksudnya ada 10 pemuda dari daerah Sorako ini yang bergabung pada Sarlidas. Nah, pada saat itu mereka lagi rapat, tapi 10 orang ini tidak setuju dengan pembahasan tersebut karena di daerahnya tidak mendapatkan bagian penjagaan. Kemudian dari 10 anggota yang berasal dari daerah Sorako ini memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Nah, yang kemudian organisasi tersebut muncul dan didirikan pada tanggal 8 Agustus. Yang kedua ada aspek kepemimpinannya. Mereka dipimpin oleh Musmianto yang lahir pada tanggal 14 Januari. Nah, tadi Musmianto ini merupakan dari salah satu anggota yang ingin membentuk Sorako. Dia adalah salah satu dari 10 anggota yang dulunya dia bergabung di Sarligas, tetapi karena dengan berselisih paham dengan anggota lainnya, mereka keluar dan mereka memilih Musmianto untuk menjadi pemimpin mereka karena dia orangnya sangat bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, dalam perkataannya, dan juga dia paling tua di antara mereka dan dia sangat menguasai materi tentang organisasi tersebut. Yang ketiga ada aspek sistem nilainya. Ada 3 aspek sistem nilai dari organisasi tersebut. Yang pertama ada saling menghargai satu sama lain. Mereka di dalam organisasi tersebut, mereka tidak mengenal tua maupun muda. Mereka sangat saling menghargai satu sama yang lain. Mereka tidak membeda-bedakan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang kedua itu memiliki sikap yang keras. Di organisasi tersebut mereka harus memiliki sikap yang keras. Mengapa? Karena organisasi tersebut bukan organisasi biasa. Organisasi ini harus memiliki kekebalan tubuh yang kuat, harus memiliki sikap yang keras terhadap tugasnya. Yang ketiga ada mental yang kuat. Sebelum mereka bergabung pada organisasi ini, mereka harus memiliki mental yang kuat. Maka sebelum mereka bergabung pada organisasi ini, mereka dilatih, diberikan pencerahan, diberikan materi, baru boleh bergabung dalam organisasi ini. Nah, kemudian ada aspek kegiatan rutinnya. Aspek kegiatan rutinnya itu ada 3, donor darah, diklat, dan menjaga. Nah, donor darah ini dilakukan setiap 3 bulan sekali di organisasi tersebut. Kedua ada diklat. Diklat itu kayak diklat itu pelantikan anggota baru. Nah, di diklat ini mereka dilatih sekeras-kerasnya. Di sini di diklat ini bukan ada kekerasan apapun, tetapi di diklat ini mereka dilatih agar mereka dapat melakukan tugasnya nanti dengan baik pada saat sudah bergabung di organisasi ini. Dan yang
diklat ini diadakan 1 tahun sekali. Dan menjaga itu maksudnya di sini mereka setiap hari Sabtu atau Minggu ataupun uh, ada acara-acara yang ramai, mereka ada shift menjaga begitu. Mereka ada menjaganya. Tetapi selama masa pandemi ini kegiatan itu sudah tidak dilaksanakan lagi karena semua tempat wisata ditutup. Nah, selanjutnya ada aspek pengikut setia. Aspek pengikut setianya di sini ada jenis pengikut setia pada organisasi ini adalah pemerintah dan FKPPI. Mengapa mereka jadi pengikut setia? Karena mereka sangat menyukai dengan organisasi tersebut, karena mereka membuat organisasi ini itu tidak sembarang organisasi, dan juga mereka melakukannya dengan baik-baik. Yang kedua itu terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Di sini ada beberapa masyarakat yang senang dengan organisasi tersebut karena mereka melihat bagaimana organisasi ini berdiri. Mereka melihat bagaimana mereka melakukan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga ada anggota dari organisasi tersebut. Pasti dalam organisasi itu anggota organisasi pasti pengikut setianya. Karena anggota dari organisasi ini tidak hanya dalam pekerjaan mereka saling bersama, tetapi di luar pekerjaan pun juga mereka bersama terus. Di saat satu orang kumpul, mereka semua kumpul seperti itu. Nah, aspek ekspresi simbol kebudayaannya itu mereka mempunyai lambang. Nah, lambang Translof itu yang artinya search and rescue. Artinya itu mencari dan menyelamatkan. Karena tujuan mereka membentuk ini itu untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena bencana. Nah, aspek perubahan sosial. Mengapa saya sebut di sini kelompok sosial ini termasuk perubahan sosial yang cepat? Karena di organisasi ini tuh sering terjadi yang namanya pergerakan cepat. Ya karena setiap ada bencana mereka harus bertindak dengan sangat cepat. Dan juga ada perubahan pada perencanaan kegiatan. Maksudnya di sini itu sebelum masa pandemi ini muncul, mereka mempunyai planning seperti traveling, hiking, dan juga kegiatan-kegiatan di organisasi mereka. Namun selama pandemi ini semua kegiatannya itu dibatasi dan tidak berlangsung. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di organisasi ini. Sebelumnya mengapa saya memilih organisasi ini itu karena organisasi ini merupakan organisasi besar yang ada di daerah saya sendiri. Walaupun saya bukan anggota dari tersebut, tetapi organisasi ini memang sangat bermanfaat bagi warga di daerah saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.